Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 3-1. Dengan kemenangan ini untuk sementara Manchester United berada di zona papan atas, tepatnya di peringkat nomor 5, dan Arsenal untuk sementara masih berada di peringkat nomor 1. Tapi jika kita melihat klasmen sementara dari English Premier League, maka tampak jelas bahwa persaingan di papan atas semakin ketat di awal musim ini. Ada Arsenal, ada Manchester City, ada Tottenham Hotspur, ada Brighton and Hove Albion, kemudian ada Manchester United dan juga Chelsea. Dan terlihat bahwa di awal musim ini baik Manchester United dan juga Arsenal meramaikan persaingan di papan atas bersama juga dengan Brighton and Hove Albion serta Tottenham Hotspur. Liverpool untuk sementara berada di luar zona top 5, tapi menurut saya nanti perlahan-lahan mereka juga akan bisa bangkit dan meramaikan persaingan di papan atas. Dan dengan kemenangan ini juga berarti Manchester United merupakan satu-satunya tim di awal musim ini yang bisa menang 4 kali secara berturut-turut. Setelah sebelumnya mereka bisa mengalahkan Liverpool, bisa mengalahkan Southampton, Leicester, dan kemudian kemarin malam adalah Arsenal. Dan MU merupakan tim pertama yang berhasil mengalahkan Arsenal musim ini. Sedangkan dari Arsenal, seperti biasa, mereka berani bermain menyerang, menciptakan banyak peluang, tapi penyakitnya yaitu sulit untuk bisa menyelesaikan peluang-peluang tersebut. Seperti yang pernah saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini kan teman-teman, bahwa keunggulan dari Manchester United adalah bermain secara efisien dan efektif. Artinya tidak perlu terlalu lama menguasai bola, tapi dengan bermain kombinasi passing, melibatkan 3 atau 4 pemain, maka para pemain dari Manchester United itu bisa langsung membuka pertahanan dari tim lawan dan juga menciptakan peluang seperti yang mereka lakukan kemarin malam. Sedangkan dari Arsenal, memang mereka sudah bermain menyerang, mereka bermain bagus, tapi in the end yang diperlukan adalah finishing, dan itu tidak bisa mereka lakukan dengan baik. Maka itu kita juga bisa melihat kesulitan ini di 2 pertandingan sebelumnya, sebelum pertandingan lawan Manchester United. Ketika Arsenal hanya bisa menang tipis lawan Fulham dan juga Aston Villa, padahal di 2 pertandingan tersebut Arsenal bisa menciptakan begitu banyak peluang. Jadi ini adalah masalah utama dari Arsenal, yakni finishing dari para pemain. Dan kedua, juga kita bisa melihat dengan keasikan menyerang. Justru para pemain Arsenal di lini pertahanan sering out of position. Terlihat Gabriel sering keluar high press, tapi coveringnya tidak ada di belakang. Coba di cover oleh Zinchenko atau juga Ben White, tapi justru terbuka kedua sektor sayap, sehingga itu juga memungkinkan para pemain Manchester United untuk mengeksploitasi pertahanan dari Arsenal. Dan sama juga di pertandingan sebelum lawan Arsenal, para pemain MU ini bisa mencetak gol dengan mengandalkan pergerakan tanpa bola mereka. Seperti di pertandingan lawan Liverpool, pergerakan tanpa bola dari Sancho dan juga Rashford. Kemudian di pertandingan lawan Southampton, pergerakan tanpa bola dari Bruno. Di pertandingan lawan Leicester sama seperti itu juga, pergerakan tanpa bola dari Sancho. Dan di pertandingan kemarin malam sama seperti itu juga teman-teman, pergerakan tanpa bola dari Anthony. Kemudian juga 2 kali pergerakan tanpa bola dari Rashford memungkinkan dia untuk mencetak 2 gol di pertandingan ini, plus dia juga memberikan 1 assist. Jadi sekarang sudah jelas dan tampak bahwa ada perubahan yang signifikan dilakukan oleh Erik ten Hag, karena selain juga dia bisa membuat Manchester United ini bermain efisien serta efektif sehingga bisa mendapatkan 3 poin secara konsisten sejauh ini, dia juga bisa meningkatkan performa dari para pemain Manchester United seperti Jadon Sancho, Marcus Rashford, Dalot, McTominay, dan juga tentunya De Gea. Namun saya melihat bahwa ada weak point di pertahanan Manchester United, yaitu lemahnya Malaysia untuk bisa mengawal pergerakan dari Saka. Tapi itu juga bisa ditutup oleh Martinez atau juga oleh Varane yang biasa melakukan covering. Secara total ada 4 gol yang tercipta dan begitu banyak peluang yang dihasilkan oleh para pemain kedua tim. Kalau kita melihat statistik dari pertandingan ini, maka jelas kita akan melihat keunggulan dari Arsenal. Tapi statistik itu hanya menjadi bagian dari data teman-teman. Dan tampak jelas bahwa para pemain dari
Manchester United ini bermain dengan hati sehingga memang mereka bisa keluar sebagai pemenang, dan pernah saya jelaskan di salah satu konten review dari pertandingan Manchester United bahwa sebetulnya pemain yang penting adalah Eriksen karena dia adalah penghubung dari lini tengah ke lini pertahanan dan juga dari lini tengah ke lini depan. Karena buktinya lebih sering bola itu diberikan ke Eriksen dulu baru kemudian dia akan menyalurkannya ke lini depan. Sedangkan itu yang membuat Bruno Fernandes bermain lebih terbuka lagi dan bermain lebih lepas lagi. Maka itu Bruno Fernandes juga terlibat secara aktif dalam proses gol yang dihasilkan oleh pertama Anthony dan kemudian yang kedua oleh Rashford. Karena kan itu assist dari Bruno yang memberikan umpan ya kepada Rashford, dan kemudian juga di gol pertama ada umpan kunci yang dilepaskan oleh Bruno Fernandes yang tertuju kepada Jadon Sancho. Dan lagi-lagi terlihat bahwa para pemain MU kerjasamanya luar biasa. Saya bukan mengatakan para pemain Arsenal tidak bekerja sama secara baik. Kerjasamanya luar biasa, tapi ketenangan mereka tidak ada. Sehingga yang mereka dapat peluang itu yang sebetulnya adalah peluang-peluang yang bagus, justru eksekusi mereka itu hampir semuanya melenceng. Hanya 1 gol yang bisa mereka cetak. Memang juga ada keputusan dari wasit yang berada di ruang VAR ya untuk meminta wasit yang bertugas di lapangan melihat lagi kejadian di menit ke-12 atau 13 itu ketika Martinelli sebetulnya sudah mencetak gol, dan menurut saya jelas itu adalah foul dari Odegaard karena ada tangan dia yang mendorong Eriksen sehingga Eriksen tidak bisa mengalirkan bola ke lini depan, dan kemudian Saka mengambil bola tersebut dan memberikan umpan kepada Martinelli yang mencetak gol. Sebelum juga replay saya sudah melihat, jujur saya sudah melihat ini sepertinya ada gangguan ya dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh Odegaard kepada Eriksen. Memang ini bukan pelanggaran yang serius apalagi keras, tapi pelanggaran yang cukup membuat Eriksen terjatuh dan juga kehilangan penguasaan bola tanpa juga Odegaard bisa mengambil bola tersebut. Nah, artinya tidak salah juga keputusan dari wasit yang berada di ruang VAR meminta wasit yang di lapangan untuk melihat lagi kejadian itu dari replay, dan akhirnya wasit menganulir gol dari Martinelli. Dari jalannya pertandingan sebetulnya kita bisa melihat bahwa Anthony sudah langsung bisa memberikan perubahan ketika dia bisa memberikan back heel pass kepada Dalot yang memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Sayang Eriksen tidak mencetak gol. Jadi memang Anthony ini adalah key player di pertandingan ini teman-teman. Dia memberikan 2 umpan kunci. Dia melakukan 2 hingga 3 percobaan ke arah gawang dari Ramsdale. Dia bisa mencetak 1 gol. Jadi ini adalah debut yang cemerlang dari Anthony. Tinggal kita tunggu konsistensinya. Tapi terlihat dia menjadi pemain yang sulit untuk dibaca pergerakannya, yang membuat juga Zinchenko kalang kabut. Sehingga Anthony terus-menerus bisa mengeksploitasi sektor yang ditempati oleh Zinchenko. Sehingga kita bisa melihat pemain seperti Gabriel Jesus pun perlu turun ke lini pertahanan untuk mengantisipasi pergerakan dari Anthony. So, how about the goals? Tadi kan saya sudah jelaskan gol yang dianulir ya dari Martinelli, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi sebetulnya Martinelli juga mendapatkan peluang cukup banyak di pertandingan ini kan teman-teman. Itu jika De Gea tidak save dari heading Martinelli, wah bahaya itu. Tapi De Gea juga formnya sekarang sudah mulai membaik karena ya dia juga percaya dengan pemain yang berada di depannya ya. Jadi memang tidak banyak juga eksekusi dari para pemain Arsenal yang bisa mengarah ke De Gea karena juga ada pressure yang selalu diberikan antara dari Varane atau juga dari Martinez. Sedangkan dari Arsenal saya melihat permainan mereka bagus, gak ada salahnya bermain passing, bermain menyerang, tapi perlu juga finishing. Kalau enggak, hanya terlihat cantik di statistik tapi enggak kelihatan bagus di hasil akhir. Dari para pemain Manchester United, mereka lebih fokus untuk mengalirkan bola secara efisien agar bisa efektif menciptakan peluang dan tentu untuk bisa finishing peluang tersebut. Jadi ketika mencetak gol pertama ini, ya Manchester United kita bisa melihat proses yang dibangun dari lini pertahanan. Diberikan kepada Eriksen dulu, Eriksen memberikan bola kepada Bruno. Bruno coba passing ke Sancho, sempat dia passing tapi dia sebetulnya dilanggar, namun wasit memberikan keuntungan dan Sancho lihat saja jarak Sancho, Rashford dan Anthony gak jauh. Jadi ketika Sancho memberikan bola kepada Rashford, Anthony melakukan pergerakan tanpa bola. Nah ini kuncinya nih, pergerakan tanpa bola. Ternyata pergerakan tanpa bola Anthony itu tidak dilihat oleh Zinchenko yang coba untuk mengcover posisi yang ditinggalkan Gabriel yang high press. Yang sebetulnya sudah melanggar Bruno tapi memang diberikan advantage oleh wasit. Dan kemudian Anthony bisa melakukan finishing yang sempurna. Setelah MU mencetak gol tersebut, Arsenal keluar menyerang. Mereka terus menyerang, tapi gak banyak peluang yang berbahaya bisa mereka ciptakan. Karena itu dia,
cukup ketat pengawalan dari para pemain MU di lini pertahanan. Kemudian memasuki babak kedua, memang sih Cristiano Ronaldo ya masuk lebih awal ya, tapi ya saya melihat Cristiano Ronaldo ini ketika masuk sebagai pemain pengganti memang lebih efektif ya teman-teman ya, karena terlihat dia juga banyak mengganggu lah konsentrasi para pemain dari Arsenal di lini pertahanan ya. Tapi ya sayang juga nih di pertandingan ini tampaknya juga Cristiano Ronaldo masih belum bisa memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol, tapi ya nggak ini juga sih, nggak mengecewakan juga kalau menurut saya permainan dia di sini ya. Dan Saka bisa mencetak gol karena ada Varane yang sudah out of position. Dalot sebetulnya sudah menghalau bola dari Jesus, tapi ternyata di sana ada Saka, jadi double cover dari MU gagal di situasi ini dan Saka bisa mencetak gol penyama kedudukan. Lagi-lagi Odegaard terlibat dalam proses gol ini. Odegaard juga sebetulnya di awal babak kedua ini sudah mendapatkan peluang, sayang miss kick dia. Saka juga sudah mendapatkan peluang, sayang nggak bisa cetak gol. Jadi Arsenal ini sebetulnya banyak banget peluangnya teman-teman, tapi ya itu dia salah sendiri kenapa nggak bisa konversi peluang-peluang tersebut. Dan kemudian Rashford bisa mencetak gol nih, membawa MU unggul setelah kan tadi saya jelaskan Saka mencetak gol. Dan lagi-lagi nih terlibat proses dari Eriksen. Dia mendapatkan bola, gak lama dia kuasain bola itu, langsung diberikan kepada Bruno. Bruno yang memberikan true pass dan Rashford melakukan pergerakan tanpa bola. Lagi-lagi kita melihat covering yang hilang di lini pertahanan dari Arsenal karena Ben White yang sebetulnya bermain sebagai fullback sebelah kanan coba untuk cover tapi terlambat. Shooting dari Rashford memang terkena Ben White tapi bisa menjebol gawang dari Ramsdale. Scott McTominay bermain bagus, dia mendapatkan kartu kuning tapi dia bermain luar biasa di match ini. Kemudian Arteta melakukan serangkaian perubahan, Nketiah, Vieira dan juga Smith Rowe. Vieira mendapatkan peluang, Smith Rowe mendapatkan peluang. Vieira ada melepaskan beberapa umpan kunci tapi lagi-lagi kenapa gak bisa finishing, ini yang menjadi persoalan. Dan para pemain Manchester United bermain benar-benar tenang. Mereka fokus untuk mengawal zona, untuk menutup area. Dan itu juga memaksa para pemain Arsenal mengandalkan skill individu mereka. Apalagi Jesus tuh, banyak satset, tapi ya gak dapat apa-apa juga dia. Kemudian Rashford bisa mencetak gol ketika kita melihat lagi ada pertukaran passing di antara para pemain MU. Dan di luar dugaan saya ternyata Eriksen yang melakukan pergerakan cepat, menusuk ke dalam ruang pertahanan dari Arsenal yang terbuka lagi karena keasikan menyerang. Dan Eriksen sebetulnya bisa saja sih syuting, kenapa enggak? Sudah di dalam kotak penalti dia, tapi ini kan pemain yang pintar. Dia memberikan bola kepada Rashford yang bisa kembali mencetak gol di pertandingan ini. Dan setelah itu memang ada Harry Maguire juga masuk. Kenapa Harry Maguire masuk? Kalau menurut saya Ten Hag coba untuk memberikan kita hiburan juga ya, karena dia belum lama masuk sudah mendapatkan kartu kuning. Dan terlihatlah itu lini pertahanan dari MU ketika Maguire masuk menggantikan Martinez agak rapuh ya teman-teman ya. Saya mengatakan ini ya sesuai dengan apa yang saya lihat. Dan ketika Maguire masuk tuh sebetulnya Arsenal juga mendapatkan beberapa peluang, tapi ya memang tampaknya Ten Hag juga ingin memberikan peluang ya kepada Harry Maguire yang main saja beberapa menit setelah sebelumnya kan dia nggak main juga sebagai pemain pengganti. Dan akhirnya MU bisa memenangi pertandingan ini dengan bermain efektif memang dari segi ball possession, dan juga kalau saya melihat dari jumlah peluang ya Arsenal lebih unggul, tapi MU lebih unggul dari hasil akhir karena ya itu yang memang diperlukan, hasil akhir saja. Dan Ten Hag memang sudah membuat sebuah perubahan yang signifikan di MU, bukan saja dari cara bermain dengan mengandalkan efisiensi penguasaan bola dan juga efektivitas di depan mulut gawang tim lawan, tapi juga kita bisa melihat disiplin dari para pemain MU yang betul-betul lah berjuang habis-habisan. Dari Arsenal mereka bermain bagus, bermain bagus saja tidak cukup, bermain cantik, indah atau bermain atraktif saja tidak cukup. Yang penting adalah mendapatkan hasil akhir dengan bermain mengandalkan keseimbangan dalam urusan membangun serangan dan juga bertahan. Itu yang dilakukan oleh para pemain Manchester United sehingga mereka bisa kembali meraih kemenangan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Manchester United karena tim kalian layak memenangi pertandingan kemarin malam. Betul-betul kita bisa melihat taktik dari Ten Hag yang unggul dari taktik Arteta, karena Arteta sepertinya meminta para pemainnya menyerang, tapi tampaknya para pemainnya tidak bermain dengan sinergi yang baik ketika coba untuk bertahan. Zinchenko juga fokus untuk menyerang, Ben White juga sama, dan ternyata ada juga Gabriel yang sering high press, dan itu yang membuka pertahanan dari Arsenal. Sedangkan dari Manchester United lagi-lagi kombinasi passing 3-4 pemain, taktik, set. Mereka bisa mencetak 3 gol untuk pertama kalinya di bawah Ten Hag di musim ini. Kita tunggu perjuangan dari kedua tim ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Masih awal musim teman-teman.
perjalanan masih jauh, perjuangan masih berat, dan Bung Jas tidak bisa menemani saya karena dia lagi les. Tapi nanti in the next episode kalau ada pembahasan MU, saya akan meminta dia kembali mendampingi saya. Prediksi dia kemarin bahwa MU akan menang benar, tapi skornya salah kan, dia prediksi 1-0, tapi pencetak golnya benar loh. Rashford mencetak gol lagi, dan seperti apa yang dia katakan, bahwa MU ini bisa menang kalau Maguire tidak main. Ya itu kan faktanya teman-teman, MU menang lagi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.